Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Marilah kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 15 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Berbahagialah kita yang membaca, menyimpan, merefleksikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam ayat-ayat yang baru saja kita dengar, kita baca ini, kita mendapatkan beberapa pembelajaran yang penting. Yang pertama berkaitan dengan kehidupan orang-orang benar. Dan yang kedua berkaitan dengan keberadaan Tuhan, karyanya, dan providensianya bagi kita orang-orang percaya. Dari dua relasi yang intim antara orang-orang benar dengan Tuhan, tentunya itu karena anugerah yang khusus. Karena setiap orang yang benar itu terlebih dahulu dibenarkan Allah berdasarkan pengampunan dosa dan belas kasihannya. Dan pada diri orang-orang benar, ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang begitu dipengaruhi oleh kejahatan, berhadapan dengan orang-orang jahat, apalagi kalau yang jahat itu bertopeng, berjubahkan keagamaan. Orang-orang benar mengalami kesengsaraan, kesulitan, kesusahan, kesesakan, patah hati, remuk jiwa, bahkan kemalangan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan bersahabat dengan orang-orang yang hidupnya bersandar bergantung kepada Tuhan. Bahkan dinyatakan di dalam ayat 15, pemazmur mengungkapkan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya mendengar mereka yang minta tolong. Dengan pengertian ini, Tuhan memperhatikan tiap orang-orang benar. Tidak ada satupun yang dibiarkan dan dijalankan sendirian. Sekalipun memang ada kesulitan, kesusahan. Pembelajaran berikutnya bahwa mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang melakukan penindasan, mereka yang membuat orang-orang benar patah hati dan remuk jiwanya, mereka yang membuat hidup orang lain itu sengsara, mereka akan menanggung hukuman, mereka ada di dalam penghukuman, sekalipun beragama, sekalipun berjubah keagamaan, sekalipun seringkali berbicara tentang agama, tetapi hidup dan kehidupannya justru menunjukkan kejahatan, kemunafikan, dan penindasan. Dan Tuhan mengatakan di dalam ayat 22, iya, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Tetapi mereka, yaitu orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang munafik, akan berada di dalam penghukuman Tuhan sekarang dan nanti. Dan inilah yang perlu untuk kita pikir renungkan. Bahwa kita tidak perlu iri, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang menjalani kehidupan di tengah-tengah kesulitan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu yang disampaikan oleh pemazmur dalam ayat yang ke-18.
Dengan kata lain, saya dan saudara akan menikmati pelepasan dari Tuhan dengan situasi kondisi yang tetap terjadi, tetapi damai, sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan selalu meliputi dan memberikan kepada kita kekuatan. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, apakah hari ini saudara mengalami patah hati? Apakah hari ini saudara mengalami keremukan jiwa karena perlakuan orang lain? Karena dunia tidak memperlakukan sebagaimana harusnya sebagai manusia. Ketahuilah dan sadarilah bahwa mereka yang melakukan itu akan mendapatkan hukuman dan sedang mendapatkan hukuman. Kecuali mereka bertobat dan mau meninggalkan kejahatan mereka. Karena itu, kita orang-orang yang dibenarkan dalam proses pengudusan, kita perlu mematikan dosa, tidak perlu membenci, tidak perlu mendendam. Yang penting serahkan kepada Tuhan, teriakkan kepada Tuhan keadilan. Seperti Nabi Habakuk berteriak, berkata, berapa lama lagi Tuhan ada seperti ini? Dan tentunya Tuhan akan menyatakan dan mendatangkan murkanya, dan ini tidak bisa didapat jawaban yang memberikan kepada kita ketakutan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah menyatakan penghukuman, maka siapapun tidak akan lagi ada kesempatan pengampunan. Selagi masih ada kesempatan, hai orang-orang fasik, hai orang-orang yang pernah meremukkan hati dan mematahkan jiwa seseorang, datanglah, bertobatlah kepada Tuhan sebelum waktunya kehancuran mendatangi engkau. Dan hai orang-orang benar, tetap bergantung kepada Tuhan, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa diri paling hebat, paling suci. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin sadar bahwa diri tidak layak, tidak sanggup, dan tidak berbuat bisa apa-apa kecuali Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Kiranya dengan pembacaan, perenungan, dan refleksi firman Tuhan ini menolong saya dan saudara untuk menjadi orang-orang benar yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menentang kejahatan, yang selalu rindu menegakkan keadilan, dan mau bersimpati, berempati bersama-sama dengan orang-orang yang patah hatinya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara. Amin.